semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja, semangat terus kayak biasa. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku juga selamat datang. Jangan lupa di like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel aku biar nggak ketinggalan video-video barunya. Kasus yang mau aku bahas hari ini baru banget terjadi di negara Kuwait tentang seorang wanita yang bekerja di sana. Dan menurut aku ini kasus yang bener-bener nggak manusiawi ya teman-teman. Sayang juga nama pelaku dan nama keluarga pelaku dalam kasus ini tuh nggak dibagikan ke publik, jadi ya aku bakal pakai nama alias aja. Oke, gimana cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kita bahas. Seperti yang aku bilang tadi, kasus kali ini terjadi di salah satu negara yang pastinya kalian semua udah tahu, yaitu Kuwait. Sedikit info tentang Kuwait nih teman-teman. Jadi Kuwait ini adalah negara yang terletak di ujung utara Arab Timur, di ujung Teluk Persia. Utaranya berbatasan dengan Irak dan selatannya itu berbatasan dengan Arab Saudi. Perekonomian di sana seperti yang sudah kita tahu juga berbasis minyak bumi, yang inilah menjadikan Kuwait sebagai salah satu negara kaya di dunia. Bahasa resminya itu bahasa Arab dan populasi penduduknya itu terakhir diinfo sebesar 4,25 juta jiwa. Nah ternyata Kuwait itu punya satu permasalahan yang cukup besar nih teman-teman. Jadi 2/3 dari populasi penduduk di sana adalah para pekerja migran. Dan para pekerja migran ini rentan banget sama yang namanya pelecehan. Kenapa bisa terjadi? Hal ini terjadi karena sebuah sistem yang disebut kafala. Nah dari info yang aku dapat, kafala itu adalah kayak semacam sistem yang mengharuskan pekerjanya itu mendapatkan izin dulu dari majikannya kalau mau berhenti kerja atau misalkan pindah ke tempat lain, bekerja di tempat lain kayak gitu teman-teman. Dan kenapa? Biasanya atasan dari para pekerja migran ini akan menahan paspor dan juga dokumen-dokumen penting mereka supaya mereka nggak bisa main pergi aja. Kalau mau pergi ya memang harus izin dulu gitu kan, karena kalau nggak diizinin ya paspornya nggak dikasih. Dan itu pun terjadi karena pemerintah memang mempercayakan full semua nih tentang pekerja migran ini, tanggung jawab tentang pekerja migran ini kepada si atasannya itu. Tapi ternyata dampak dari kebijakan ini kurang baik teman-teman. Kenapa aku cerita tentang sistem ini dulu sebelum bahas kasusnya? Karena memang ini kasusnya berhubungan dengan sistem itu, dengan pekerja migran. Kasusnya dimulai dari seorang wanita asal Filipina yang menjadi pekerja migran di Kuwait bernama Julebe Kabilis Ranara. Dia lahir pada tanggal 7 Juli 1988 yang berarti umurnya itu sekitar 35 tahunan pas kasus ini terjadi ya guys. Julebe tinggal di Kuwait untuk bekerja dengan masa kerja yang terbatas, dan memang kabarnya banyak banget ya warga Filipina yang datang ke Kuwait untuk bekerja di sana. Julebe datang dan bekerja ke Kuwait itu dibantu oleh agen penyaluran gitu ya teman-teman, dan agen penyalurannya bernama Catalyst International Manpower Services Company. Jadi ya salah satu agen yang ada di Filipina lah gitu guys, dan agen itu menempatkan Julebe di Kuwait untuk menjadi asisten rumah tangga. Julebe mulai bekerja di Kuwait pada tahun 2022, tepatnya di kota Jahra. Julebe ini memang sudah menikah, tapi aku nggak tahu info pasti tentang suaminya karena memang nggak ada, aku coba cari. Yang jelas Julebe ini punya 4 orang anak, dan pada saat Julebe bekerja di Kuwait, di Filipina, keempat anaknya itu tinggal dengan keluarga Julebe. Awalnya Julebe bekerja di sana ya baik-baik aja, nggak ada masalah sama sekali, tapi ternyata tiba-tiba ada kabar yang bikin kaget luar biasa. Tepatnya di tanggal 1 Januari 2023 kemarin, warga di sana tuh dibikin heboh sama penemuan yang sangat-sangat mengerikan dan mengenaskan guys. Jadi mereka menemukan jasad seorang wanita di gurun dekat Jalan Al-Salmi, Kuwait, dan ternyata setelah dilakukan penyelidikan, autopsi, jasad tersebut adalah milik Julebe. Setelah mendapatkan penemuan itu, petugas langsung hubungi keluarga Julebe yang ada di Filipina, dan pastinya mereka semua sedih, kaget luar biasa, dan pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Julebe. Kenapa dia bisa sampai ditemukan dalam keadaan mengenaskan begitu? Jenazah Julebe dipulangkan pada tanggal 27 Januari 2023, dan saat itu pemulangan jasadnya itu sepenuhnya ditanggung oleh atasan Julebe di Kuwait. Setelah dipulangkan ke Filipina, jasad Julebe pun langsung diautopsi, dan yang melakukan autopsi adalah National Bureau of Investigation atau NBI. Jadi NBI ini kayak kalau di Amerika itu kan ada FBI, nah kalau di Filipina ada
ada NBI. Mereka ini yang menangani kasus-kasus penting menurut negara gitu, dan mungkin karena Julebe adalah pekerja migran yang berasal dari Filipina dan dia sedang bekerja di negara lain mengalami hal kayak gini, makanya dianggap oleh Filipina kayak ini penting banget ya, penyelidikannya penting, dan makanya autopsinya itu dilakukan oleh NBI. Petugas NBI mengautopsi secara detail bagian luar dan dalam luka-luka yang dialami oleh Julebe. Mereka mencoba untuk cari tahu apa penyebab kematiannya, dan ternyata sertifikat kematian dikeluarkan oleh mereka menunjukkan kalau Julebe itu mengalami beberapa retakan di bagian tengkorak kepala, wajah, dagu, bahkan di bagian otaknya itu mengalami luka juga guys. Dan ternyata mereka bisa memastikan kalau kematian Julebe ini bukanlah sekedar kecelakaan atau ketidaksengajaan, tapi merupakan pembunuhan. Wah, pastinya makin mengejutkan lagi ya teman-teman bagi negara Filipina dan juga bagi keluarga Julebe apalagi. Dan satu lagi info kabar yang gak kalah mengejutkannya. Ternyata pada saat Julebe mengalami hal mengerikan ini, dia sedang dalam keadaan hamil. Wah, semakin diinvestigasi malah semakin menimbulkan banyak tanda tanya nih. Pertama, kenapa? Kok bisa Julebe hamil? Siapa ayahnya? Siapa yang melakukan itu sama dia? Dan apakah ada hubungannya dengan kematian dia? Petugas pun langsung melakukan investigasi, sementara jenazah Julebe itu dimakamkan pada tanggal 5 Februari 2023 di Taman Peringatan Golden Heaven di Las Piñas, Filipina. Dan untungnya setelah melakukan investigasi nggak butuh waktu lama bagi petugas untuk menemukan siapa pelakunya. Petugas menetapkan anak lelaki bos Julebe di Kuwait yang baru berumur 17 tahun sebagai pelaku pembunuhan. Sayangnya seperti yang aku bilang di awal tadi, nama pelaku itu nggak dibagikan ke publik. Jadi kita sebut aja pelaku dengan si A. Pelaku A pun langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, dan pasti kalian penasaran apa motifnya. Jadi ternyata Julebe dan si A itu memang sebelumnya sempat melakukan hubungan seksual, hubungan intim, sampai akhirnya Julebe hamil guys. Tapi mendengar Julebe hamil, pelaku ini takut banget perbuatannya ketahuan. Akhirnya pelaku memutuskan untuk menghabisi Julebe. Cara pelaku menghabisi Julebe juga sangat-sangat kejam ya teman-teman. Bahkan sebelum meninggal, Julebe itu sempat dipukuli, ditabrak, dan dibakar oleh pelaku. Menurut pengakuan pelaku sih, mereka melakukan hubungan intim itu atas dasar suka sama suka. Tapi pasti kita nggak bisa percaya begitu aja ya teman-teman, karena Julebe sudah dihabisi sama dia, dan Julebe nggak bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi versi dia. Jadi kita cuma mendengar versi pelaku aja yang pastinya belum tentu benar. Yang aneh juga kalau memang mereka melakukannya itu atas dasar suka sama suka, kenapa pelaku takut gitu perbuatannya ketahuan, setakut itu sampai dia lebih memilih untuk menghabisi Julebe. Dan kalau memang mereka suka sama suka juga, kok pelaku sampai tega menghabisi Julebe yang saat itu sedang mengandung anaknya guys. Gak heran kalau banyak pihak yang menduga Julebe itu dilecehkan oleh pelaku. Pelaku memaksa Julebe untuk melakukan hubungan intim tersebut. Dan seperti yang aku bilang di awal tadi ya teman-teman, ada sistem yang kayak mengharuskan pekerja migran di sana mendapatkan izin dari bosnya kalau mau kemana-mana, karena paspor dan dokumen penting mereka memang ditahan sama bosnya. Jadi hal itu membuat mereka dengan mudah mengintimidasi Julebe supaya dia nggak ngadu kemana-mana, atau nggak kamu nggak bisa pulang, nanti kamu nggak bisa kemana-mana karena paspor dan dokumen kamu kan sama saya gitu guys. Pada tanggal 29 Januari 2023, Menteri Luar Negeri Kuwait yang bernama Sheikh Saleh Abdullah Al-Jaber Al-Sabah kesel banget tentang kasus pembunuhan ini. Beliau mengeluarkan statement, pernyataan yang beliau bilang itu sama sekali nggak mencerminkan perbuatan masyarakat Kuwait ataupun pemerintah Kuwait. Selain itu, Sheikh Saleh sebagai petinggi di Kuwait juga menyatakan bela sungkawa kepada keluarga Julebe dan pemerintah Filipina. Pada tanggal 31 Januari 2023, ayah Julebe mengkonfirmasi bahwa saat itu keluarga nggak mau menerima apapun dari keluarga bos Julebe di Kuwait. Keluarga Julebe itu cuma mau keadilan atas kematian anaknya ini, karena memang diketahui ternyata nih salah satu kerabat bosnya Julebe itu sempat nelfon keluarga Julebe di Filipina dan menawarkan uang ganti rugi, kayak uang kompensasi. Nih aku kasih kalian uang ya, tapi tolong dong kasusnya ini dicabut pengaduannya. Langsung ditolak sama keluarga Julebe karena mereka ya seperti yang dibilang tadi, mereka maunya keadilan untuk Julebe. Dan yang kesel bukan cuma keluarga Julebe aja, tapi
warga Filipina yang mendengar tentang hal ini juga mereka ikutan kesel, ikut marah gitu guys. Ayah Julebe bilang, tidak ada jumlah uang yang dapat membayar nyawa putriku. Kami akan membiarkan roda keadilan berputar tanpa menerima penyelesaian apapun. Nyawa dibayar nyawa. Sedangkan ibu Julebe bilang, budaya uang darah ini harus dihentikan. Kalau tidak, mereka yang bersalah akan berpikir bahwa nyawa orang Filipina itu murah, selalu ada harganya, atau mereka dapat membeli nyawa kita setelah kematian brutal. Tidak, hidup kami tidak untuk dijual, kata ibunya Julebe kayak gitu. Menurut aku wajar banget reaksi dari keluarga Julebe ini, karena mau uang sebesar apapun gak akan mengembalikan Julebe, dan keempat orang anaknya itu akan kehilangan ibunya, harus tumbuh besar tanpa kehadiran seorang ibu, tanpa kasih sayang dari seorang ibu. Apalagi ya ampun, Julebe itu ke Kuwait mau mencari nafkah untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, tapi segampang itu pelaku mengambil nyawa Julebe. Heran ya teman-temannya, kayak tinggal kasih aja tuh paspor sama dokumen, pecat aja kek, suruh dia pulang, kenapa harus dihabisi ya? Kita doain aja teman-teman, semoga keempat anak Julebe itu bisa mempunyai kehidupan yang lebih baik dari ibunya, dan Julebe pun di sana diberikan ketenangan, kebahagiaan yang abadi. Untuk kalian semua yang sedang bekerja di negara orang juga, berjuang untuk keluarga, untuk anak-anak di rumah, berjuang untuk diri kalian sendiri, semangat terus ya teman-teman ya. Semoga Tuhan selalu memberi kalian kekuatan, dilindungi dari segala macam mara bahaya, dan pada akhirnya kalian bisa kembali pulang ke Indonesia dengan, atau ke negara kalian masing-masing dalam keadaan selamat. Oke guys, itu tadi kasusnya. Makasih nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa di like video ini kalau kalian suka, dan komen juga ya apa pendapat kalian tentang kasus ini. Aku pengen banget denger. Sekali lagi mohon maaf ya kalau misalkan tadi ada info-info yang aku kasih ada yang salah atau gimana, mohon dimaklumi ya, karena aku infonya itu ya aku cari-cari dari Google. Kalau misalkan kalian ada info tambahan, boleh ya langsung di komen aja di kolom komentar video ini. Oke guys, untuk kalian yang mau request kasus juga boleh, silahkan kirim DM ke Instagram aku hanifastori92. Jangan lupa di follow juga Instagramnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.